Selamat malam saudara, Maluku Antarnusa edisi hari ini Minggu 6 November 2016 hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak dan ikutilah kilas berita utama Maluku Antarnusa malam ini. Distribusi guru SD di Seram bagian timur belum merata. LSM Rembuk siap kawal pemerintahan di Kabupaten Seram bagian timur. Informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Henry Nanloh, inilah Maluku Antarnusa selengkapnya. Penyebaran guru sekolah dasar di Kabupaten Seram bagian timur belum merata. Banyak sekolah di pedesaan kekurangan guru. Bahkan ada sekolah yang hanya memiliki satu guru. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur diperhadapkan pada penyerapan guru sekolah dasar yang belum merata ke semua sekolah. Penempatan guru masih difokuskan pada sekolah-sekolah di ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten. Akibatnya sekolah di desa mengalami kekurangan guru, diantaranya SD Negeri Undur Kecamatan Kilmuri dan SD Negeri Kidan Kecamatan Seram Timur. Di sekolah tersebut hanya terdapat satu guru. Guru ini pun harus merangkap sebagai kepala sekolah sekaligus guru kelas. Karenanya proses pendidikan terganggu. Kondisi berbeda terjadi di sekolah di ibu kota kecamatan dan kabupaten. SD Negeri 4 Bula misalnya, di sekolah ini terdapat 26 guru, padahal sekolah ini hanya membutuhkan 23 guru. Pihak sekolah pun kewalahan mengatur jam mengajar guru. Kondisi tersebut mendapat sorotan sejumlah pihak saat sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Seram bagian Timur nomor 04 tahun 2016 tentang sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Selasa kemarin. Ketua Komisi C DPRD Seram bagian Timur, Arobi Kelian, mengatakan pemerintah Seram bagian Timur sudah harus menempatkan guru secara merata di semua sekolah. Pemda SBT harus melaksanakan semua hal yang tertuang dalam perda tersebut. Sampaikan ke rapat kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan agar mungkin bisa disampaikan kepada Pak Bupati, Saudara Bupati, agar bisa pendistribusian guru kita atau ya tugas-tugas guru kita itu pertama pemerataan dan kemudian terhindar dari politik praktis. Guru-guru kita ini tenaga guru kita harus terhindar dari politik praktis. Tidak boleh ada intervensi politik di sana. Kalau ada intervensi politik di sana kita berbahaya. Kepala Dinas Pendidikan SBT Ahmad Rumaratur mengatakan pihaknya akan memperbaiki kondisi tersebut dengan menata jumlah sekolah serta memetakan penyebaran sekolah dasar di daerah ini guna menempatkan guru secara merata. Dari Kabupaten Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat berkumpul, berpikir dan bekerja untuk rakyat Seram bagian Timur resmi dibentuk di Kabupaten SBT. LSM Rembuk itu siap mengawal kinerja pemerintah Seram bagian Timur. Bupati Kabupaten Seram bagian Timur Mukti Keliobas berharap LSM Rembuk dapat bersama-sama membangun Kabupaten SBT yang maju dan bebas korupsi. Badan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat berkumpul, berpikir dan bekerja untuk rakyat Seram bagian Timur terdiri dari pemuda, tokoh adat dan tokoh agama dibentuk. Pembentukan LSM Rembuk itu ditandai dengan pengukuhan kepengurusan oleh Abdul Ghani Wakanubun selaku pembina LSM. Bupati Seram bagian Timur Mukti Keliobas berharap pengurus LSM Rembuk untuk rakyat dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di daerah ini, utamanya program kerakyatan yang menggunakan anggaran negara. Pemerintah daerah bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah, insya Allah menjadi tanggung jawab kita secara bersama untuk daerah ini ke depannya lebih baik lagi. Ketua Rembuk Pro Rakyat SBT Ismail Rombalifar mengatakan LSM Rembuk Pro Rakyat merupakan peralihan dari sebuah wadah pergerakan politik praktis saat pemilu kada Seram bagian Timur tahun 2015 lalu. Mereka saat itu bekerja memenangkan Mukti Keliobas dan Fahri Husni Al-Katiri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seram bagian Timur. Rombalifar menyatakan pihaknya siap mengawal kinerja pemerintah Seram bagian Timur.
Hal itu untuk menjadikan Kabupaten Seram bagian timur bebas dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Kami adalah bukan saja kami memilih bupati dan wakil bupati, tetapi kami harus tujuan kami adalah jangan sampai kami salah memilih. Akhirnya kami berkoordinasi tadi dengan mufakat LSM Rembuk Raya untuk mengawal visi dan misi yang kemarin gencar kami sendiri yang gencar ke Rumba Lifar berharap pemerintah dapat bekerja sama dalam membangun SBT yang lebih baik. LSM Rembuk siap mengkritisi kinerja pemerintah apabila menyimpang dari aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. 300 guru 4 mata pelajaran di Kota Ambon mengikuti diklat guru pembelajar dan peningkatan karir. Kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak hasil uji kompetensi guru di kota ini. Hasil uji kompetensi guru UKG secara nasional menempatkan Maluku pada peringkat 2 terbawah dari 34 provinsi di tanah air. Peringkat tersebut menunjukkan guru di Maluku memiliki kompetensi di bawah standar nasional. Kondisi ini harus segera dibenahi sehingga ke depan hasil uji kompetensi guru Maluku dapat memperoleh hasil yang baik. Salah satu wadah yang dapat memberi dampak pada perubahan itu yaitu wadah musyawarah guru mata pelajaran. Seperti yang dilakukan musyawarah guru mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP dan MTS Kota Ambon kemarin. Musyawarah guru mata pelajaran ini melakukan diklat guru pembelajaran dan peningkatan karir melalui wadah MGMP kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama mengatakan wadah musyawarah guru mata pelajaran ini sangat penting karena nantinya melalui wadah ini guru mata pelajaran tertentu dapat saling mengisi dan menambah pengalaman guna menutupi kekurangan selama ini. Dengan pendidikan diklat guru pembelajaran ini, Kepala Dinas berharap hasil uji kompetensi guru di Maluku, terutama di Kota Ambon, dapat ditingkatkan. Kemudian teman-teman ini membuat program yang dibantu oleh pusat untuk membahas permasalahan hasil uji kompetensi itu, di mana ada yang nilainya tidak sampai standar. Nah, mereka diskusikan menyangkut permasalahan-permasalahan itu dengan harapan pada uji kompetensi berikut di 2016 ini, di mana persyaratan standarnya 65, teman-teman bisa capai. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 300 guru 4 mata pelajaran yakni IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan di Kota Ambon. Narasumber yang ditampilkan adalah narasumber nasional asal Kota Ambon. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari. Otis Kotadini melaporkan. Panitia Disnatalis ke-53 Fakultas Pertanian Unpati melakukan ziarah ke makam pendiri dan mantan dekan Fakultas Pertanian. Ziarah tersebut sebagai bentuk penghormatan atas jasa pendahulu yang memajukan Fakultas Pertanian. Salah satu kegiatan panitia Disnatalis ke-53 Fakultas Pertanian Unpati Ambon adalah melakukan ziarah ke makam pendiri dan dekan Fakultas Pertanian. Dalam ziarah tersebut, panitia Disnatalis didampingi sejumlah mantan dosen Fakultas Pertanian. Ketua Panitia Disnatalis ke-53 Fakultas Pertanian Liketan mengatakan ziarah dilakukan di 6 makam, di antaranya makam Insinyur J. Kirmite, Insinyur J. C. Halawalata yang terletak di kawasan Benteng. Keduanya merupakan mantan dekan Fakultas Pertanian. Ziarah juga dilakukan terhadap makam dekan Fakultas Pertanian yang ada di Suli dan Tainu. Liketan mengemukakan ziarah ini dilakukan panitia Disnatalis sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa pendiri dan mantan dekan yang selama hidup mereka berjuang memajukan Fakultas Pertanian. Like mengakui kemajuan yang dicapai Fakultas Pertanian saat ini tidak terlepas dari jeripaya pendiri dan mantan dekan maupun pembantu dekan. Mencoba untuk hari ini kita melakukan ziarah ke 6 makam
Nah, makam itu adalah mantan-mantan pendiri Fakultas Pertanian dan mantan-mantan dekan yang kita merasa bahwa dalam perjuangan mereka yang selama mereka jalani itu banyak tantangan, tapi mereka tetap eksis dan tetap bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawab sehingga menghadirkan kita yang sekarang ini ada dan sama-sama menikmati keberhasilan di Fakultas Pertanian Universitas Patimura ini. Dan barangkali itu saja yang ketong lihat bahwa penghargaan itu penting. Karena lewat penghargaan itu bahwa kalau kita tahu menghargai, pasti kita tahu apa yang terbaik yang kita harus buat. Selain melakukan ziarah, Liketan bersama rombongan juga meninjau lokasi tempat awal berdirinya Fakultas Pertanian di kawasan Taman Makmur. Saat ini di lokasi awal berdirinya Fakultas Pertanian telah ditempati Museum Siwalima. Meski demikian, lokasi ini menjadi kenangan tersendiri bagi rombongan panitia Desnatalis Fakultas Pertanian Unpati Ambon. Profesor G.A. Watimena mengajak dosen di Fakultas Pertanian mengikuti jejak pendahulu yang telah berjasa. Watimena juga mendorong para dosen Unpati menjaga kebersamaan dan saling mendukung memajukan perguruan tinggi tersebut. Kita saling mengasihi satu dan lain, bekerja sama. Saya yakin bahwa Fakultas Pertanian itu yang akan maju, dan harapan saya juga bagi anak-anak saya atau cucu-cucu pertanian yang baru ini, semoga bisa kerjasama yang baik. Dulu kita memang kerjasama yang baik, cuma satu person saja yang mungkin yang karena sudah kuasa di atas, dia menganggap kami semua itu tidak ada apa-apa gitu. Itu saya kira juga ada satu kelemahan, tapi jangan sampai itu diulangkan lagi. Dekan dan para dosen juga didorong untuk memikirkan terbentuknya program pasca sarjana di Fakultas Pertanian. Hamzah Tomia melaporkan. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku menggelar pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial Jumat pagi. Kepala Dinas Sosial Maluku Sartono Pening berharap melalui kegiatan nilai kepahlawanan kepada guru mampu menjadikan generasi muda tetap menghargai jasa para pahlawan bangsa. Guna menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda bangsa, Dinas Sosial Provinsi Maluku menggelar pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial kepada guru berlangsung Jumat pagi. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku mengatakan nilai kepahlawanan sangat penting diterapkan kepada generasi muda untuk tetap mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan Ibu Pertiwi. Dikatakan pelestarian nilai kepahlawanan kepada guru merupakan upaya untuk mentransformasikan kepada anak didik sehingga tercermin perilaku yang menghargai jasa para pahlawan kusuma bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sartono, saat ini generasi muda telah melupakan perjuangan para pahlawan bangsa. Karenanya melalui kegiatan nilai-nilai kepahlawanan mampu membangkitkan semangat generasi muda untuk dapat melanjutkan perjuangan dan meningkatkan prestasi baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sartono berharap para guru dapat menerapkan sistem pembelajaran berbasis kesetiakawanan. Dengannya mampu tercipta siswa yang bermoral dan saling menghargai satu sama lainnya. Pandangan bahwa para guru itu memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang luar biasa dalam rangka memberikan pendidikan, dalam rangka memberikan sesuatu kepada anak-anak ini terutama terkait dengan kegiatan yang penekanannya pada aspek kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Itu juga dalam rangka kita memberikan pembekalan kepada para guru, kemudian bisa lebih memberikan semangat motivasi daripada nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Ketua Panitia Juliana Waitimu mengatakan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial diikuti 60 guru di Kota Ambon. Kegiatan itu berlangsung sehari dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, rangkaian kegiatan kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon di sejumlah lokasi dapat disimak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Guna memperkuat kemitraan serta mensosialisasikan program prioritasnya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Rohanapesi Syarif Hadler bertatap muka bersama warga Batak di kota Ambon. Calon wali kota Ambon Richard Rohanapesi menilai komunitas Batak juga mempunyai andil dan kontribusi dalam pembangunan kota Ambon.
Selain memperkenalkan diri kepada warga Batak di Kota Ambon, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Rijatuluna Pesi, Syarif Hadler, juga menjelaskan sejumlah program prioritasnya. Pertemuan dengan para sesepuh warga Batak ini juga sebagai upaya dalam membangun kemitraan bersama warga asli Sumatera Utara itu di Kota Ambon. Calon wali kota Ambon Rijatuluna Pesi menilai warga Batak mempunyai andil dan kontribusi dalam membangun kota ini. Kemitraan yang dibangun ini hendaknya menjadi solid guna mendukung pasangan Paparisa Baru untuk maju bertarung dalam Pilkada 2017 mendatang. Menurut Wana Pesi, misi untuk memajukan kota yang dicintai bersama ini belum tuntas. Dengannya diperlukan lagi satu periode untuk dapat menyelesaikan sejumlah sektor pembangunan yang belum terlaksana pada periode sebelumnya. Paparisa Baru membutuhkan dukungan maupun doa warga Batak di Kota Ambon untuk memuluskan langkah mereka meraih kursi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Kemenangan Paparisa Baru adalah kemenangan rakyat untuk dapat menjalankan lagi amanah yang dibebankan di pundak mereka. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Pendeta Emeritus di Kota Ambon memberi dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Rohana Pesi Syarif Hadler untuk maju bertarung dalam Pilkada 2017 mendatang. Dukungan doa restu para emeritus ini dipercaya Paparisa Baru dapat melanggengkan langkah mereka menuju kursi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Rijatuluna Pesi Syarif Hadler Jumat kemarin menemui sejumlah pendeta emeritus di Kota Ambon. Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi pasangan Paparisa Baru untuk memperkenalkan diri kepada tokoh agama, masyarakat, pendidikan maupun paguyuban di Kota Ambon untuk siap maju di perhelatan Pilkada 2017. Pasangan Paparisa Baru bersama tim pemenangan, tim sukses dan kader partai pengusung diterima pendeta emeritus Bram Soplantila bersama sejumlah pendeta emeritus di kediamannya di Halong Jumat kemarin. Kepada para pendeta emeritus, calon wali kota Ambon Rijatuluna Pesi yang didampingi calon wakil wali kota Ambon Syarif Hadler menyatakan kunjungan mereka untuk memperkenalkan diri sebagai pasangan kandidat yang siap maju bertarung dalam Pilkada 2017 nanti. Selain itu, pasangan berakronim Paparisa Baru ini juga meminta dukungan doa restu para pendeta emeritus terhadap perjuangan mereka merebut kursi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode mendatang. Pendeta emeritus Bram Soplantila yang juga mantan ketua Sinode GPM itu mengakui pembangunan kota Ambon di masa periode sebelumnya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, sebagai bagian dari warga kota Ambon, tentunya merasa bangga dengan kemajuan yang telah dicapai. Masyarakat Kota Ambon yang sudah cukup dewasa dalam demokrasi tentunya jeli memilih pemimpin kotanya yang tepat untuk 5 tahun mendatang. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Warga masyarakat Sulawesi Tenggara menyatakan mendukung pasangan calon Paulus Kastanya sebagai wali kota dan Sam Latukonsina sebagai wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Dukungan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina disampaikan warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang berdomisili di Dusun Keranjang, Kecamatan Teluk Ambon. Sejak tiba di dusun ini, antusias warga dengan menyuarakan yel-yel pantas senantiasa didengungkan kepada idola mereka, Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina yang bisa bikin labe dan pro rakyat ini. Tokoh pemuda Desa Keranjang Layapi mengatakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina sangat cocok sebagai calon pemimpin kota Ambon. Dirinya yakin pantas akan menang mutlak di Kampung Keranjang. Kami selaku warga tokoh masyarakat Dusun Keranjang pantas itu punya kemampuan yang cukup tinggi
mempunyai hati yang jujur kepada masyarakat, tidak mengenal itu satu sama yang lain, sehingga kami warga masyarakat Dusun Keranjang bersepakat untuk memenangkan Pantas di Dusun Keranjang. Kehadiran Pantas di Dusun Keranjang, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon ini selain melakukan kampanye dialogis, juga meningkatkan hubungan persaudaraan dan tali silaturahmi antara calon pemimpin Kota Ambon dengan warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang mendiami dusun itu. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina kemarin melakukan kampanye tatap muka di 3 lokasi berbeda. Di Dusun Keranjang, Desa Poka, paslon Pantas disambut antusias warga masyarakat setempat. Kampanye tatap muka merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Sabtu kemarin, paslon dengan jargon Pantas, Paulus Kastanya, Samlatu Konsina melakukan kampanye tatap muka di 3 lokasi, masing-masing Mahia, Kecamatan Nusaniwe, Dusun Keranjang, dan Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Di Dusun Keranjang, pasangan calon Pantas disambut antusias oleh warga setempat. Baik Paulus Kastanya maupun Samlatu Konsina saat akan berorasi, warga masyarakat Keranjang selalu menyuarakan jargon Pantas bisa bikin labe untuk rakyat. Salah seorang tokoh pemuda Dusun Keranjang, Layapi, mengatakan sambutan warga masyarakat Keranjang yang luar biasa kepada Pantas itu menggambarkan dukungan mereka kepada Pantas, calon pemimpin Kota Ambon. Dukungan mereka ini akan diwujudkan nanti pada saat pencoblosan Pilkada Kota Ambon tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Calon wali kota Ambon, Paulus Kastanya, mengatakan Dusun Keranjang adalah daerah kekuasaan Pantas. Pada Pilkada 2011 lalu, Kastanya yang berpasangan dengan Laham Sidi menang mutlak di lokasi ini. Olehnya, pada Pilkada 2017, rakyat yang menentukan pilihan mereka. Rakyatlah yang menilai visi misi dan program yang jelas bagi kepentingan bersama. Sementara itu, di hadapan warga masyarakat Dusun Keranjang, calon wakil wali kota Samlatu Konsina mengatakan ada 2 pilihan untuk menjadi pemimpin, antara lain rekam jejak kepemimpinan, visi misi dan program-program yang dilakukan. Jejak kepemimpinan Pantas telah terbukti, dan visi misi yang tujuan utamanya adalah pro rakyat akan menjadi amanah bagi Pantas. Kebersamaan Pantas dengan warga Dusun Keranjang terlihat juga pada hiburan rakyat yang sengaja dilakukan oleh warga setempat menyambut pemimpin idola mereka. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Baik, saudara, itu tadi segmen Pemilu Kada 2017. Kita beralih ke berita berikutnya. Fakultas Teknik UKIM sementara berproses melalui peninjauan dan perumusan berbagai hal, di antaranya penyusunan kurikulum perkuliahan. Hal itu dimaksudkan agar mahasiswa bisa mengakhiri masa studi lebih cepat, namun tidak mengurangi kualitas atau mutu lulusan. Dekan Fakultas Teknik UKIM, Suryanto Intan, mengatakan Fakultas Teknik UKIM sementara menjajaki kemungkinan membuka program studi baru teknologi informatika. Saat ini Fakultas Teknik UKIM hanya memiliki 1 program studi, yakni teknik sipil. Hal itu disampaikan Suryanto Intan saat yudisium 47 lulusan Fakultas Teknik UKIM Ambon Jumat lalu. Bagi mereka yang hendak menuntut ilmu di Fakultas Teknik UKIM, dihimbau mempersiapkan diri dengan kualitas terbaik sejak dini, karena proses perkuliahan yang baik dan cepat selesai hanya dapat dilalui oleh mereka yang berkualitas baik. Bagi 47 yudisia yang akan menjadi alumni dipesankan agar tidak lekas puas dengan hasil yang dicapai. Kebanggaan meraih gelar sarjana saja tidak cukup. Fakultas Teknik UKIM Ambon sebagai alma mater menunggu pembuktian prestasi mereka yang ditoreh di masyarakat. Dengannya, alma mater juga akan merasa bangga karena telah menghasilkan lulusan yang berprestasi.
Andre Tiven sebagai lulusan terbaik pada angkatan itu didaulat menyampaikan pidato mewakili rekan-rekannya yang lain. Tiven menyebutkan pahit dan manis semasa kuliah akan menjadi nostalgia. Menyandang gelar sarjana memang merupakan impian, namun pengabdian mereka telah ditunggu masyarakat. Tiven juga meminta alma maternya, Fakultas Teknik UKIM Ambon, untuk meningkatkan sistem dan mutu perkuliahan serta kemampuan dosen demi kepentingan dan kemajuan bersama. Dosen juga diminta tidak boleh dengan gampangnya memberikan nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Dosen diminta lebih objektif dalam penilaian agar mutu lulusan dapat terjaga dan ditingkatkan. Penerapan mata kuliah dan kurikulum juga diminta untuk diperbaiki agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan lebih fokus. Riki Niki Yulu Kurniawan melaporkan.